Mungkin bagiku, sangat mungkin bagimu, hanya Engkau dah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kubijikan, itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom teman-teman, apa kabar pagi ini? Tetap jaga kesehatan, pakai masker kemanapun kita pergi, cuci tangan selalu ya. Hari ini kita akan berbicara soal perjuangan kita dalam hidup kita yang saat ini. Saat ini mungkin ada yang merasa putus asa, kecewa, bingung ya. Kata kita berada dalam suatu posisi di mana kemanapun kita melangkah sepertinya salah saja ya. Kanan salah, kiri salah, maju mundur, apalagi nabrak. Kadang-kadang juga kita merasa sepertinya semua rencana yang kita buat berantakan semua, gak tahu lagi harus bagaimana. Kadang-kadang begitu depresinya, ada beberapa orang yang nekat akhirnya melakukan tindakan bodoh seperti bunuh diri. Yang perlu Anda ketahui saat ini adalah Anda punya Tuhan yang seperti apa. Itu yang harus Anda ingat dulu sebelum Anda jatuh dalam depresi. Semua orang punya masalah dalam hidup ini, benar. Tapi kita umat Kristen, kita mempercayakan semua masalah kita ke dalam tangan Tuhan karena kita percaya rancangannya yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang bukan berperang dengan fisik, kita bukan berperang dengan otak. Bukan. Kita berperang dengan iman. Ketika segala upaya kita, segala tenaga kita sudah habis, segala akal kita sudah tidak bisa mikir lagi, disitulah iman kita mulai berjuang. Disitulah iman kita mulai mengambil alih segala permasalahan dalam hidup kita. Dan banyak orang suka lupa itu. Lupa Tuhan seperti apa yang kita punya. Ya, Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Namun kita suka jatuh. Kenapa? Karena kita tidak kelihatan rencana Tuhan. Seperti lagu ini yang tadi kita nyanyikan bersama. Pertolonganku ada di tangan Tuhan. Ya, jangan mengemis-kemis, jangan tunjukkan imanmu yang lemah. Kita fight. Ketika tahun 2014, waktu saya ingin membuka pabrik cabang kami di Tangerang dengan dana yang sangat terbatas, kami mencari tanah di sekitar kami tinggal, dan kami cari sampai kemana-mana, dan kami tidak menemukan tanah yang cocok. Kami membutuhkan kira-kira 4.000 meter ya. Dan akhirnya hanya satu tanah yang kami bisa pakai, yaitu yang seluas cuma 2.000 meter. Belum ada pagar, belum ada listrik segala. Dan saat itu orangnya minta 150 juta. Padahal budget kami, kita punya uang cuma 200 juta. Dan orang tersebut ingin harus kita kontrak minimal 3-5 tahun. Dan di saat itu kita benar-benar mentok, kita nggak tahu bagaimana lagi. Dan ketika suatu hari kita dalam mobil di samping tanah yang 2.000 meter itu, dan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kami tanah yang kami butuhkan. Dan tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan, nak, jalan lurus lagi. Saya kaget, suaranya begitu jelas. Dan saya bicara ke istri saya yang disuruh lurus lagi. Dan istri saya mengatakan, loh, kita sudah bolak-balik jalan ini sudah hampir 3 bulan. Mana ada tanah yang disewakan? Saya bilang, loh, ini suara Tuhan, kita mau dengar apa tidak? Dan akhirnya kita pun jalan lurus lagi.
Sekitar 1 kilometer dari tempat kita tadi berhenti di tanah yang 2000 meter, di sebelah kanan ada sebuah plang yang besar sekali dan tulis seperti ini: tanah ini disewakan murah sekali. Ditulis murah sekali. Wah, saya langsung semangat. Saya telepon nomor yang ada di spanduk itu dan diangkat oleh satu orang namanya Pak Roy. Dan saya tanya, Pak Roy, ini tanahnya luas berapa? Wah, ini 4000 meter, dia bilang. Sudah ada listrik, sudah pagar, sudah kantor lagi. Saya langsung stres. Kalau yang 2000 meter aja minta 150 juta, tanpa pagar, tanpa listrik, tanpa pam, dan ini 4000 meter semua lengkap. Berapa budgetnya? Dan saya tanya, Pak, kira-kira berapa ya sewanya? Dan dia mengatakan, loh, nanti dulu, Anda siap tidak transaksi? Saya bilang, ya tergantung Pak, berapa biaya tanahnya. Dan dia bilang, oke, saya kasih langsung murah aja ya, supaya tidak tawar-menawar. Oke Pak, berapa? Saya kasih Anda 75 juta setahun dan boleh dicicil. Tidak perlu Roh Kudus untuk bicara ke saya, cepet-cepet teken. Langsung saya, siap Pak, kapan kita notaris? Anda lihat, Tuhan punya rencana cadangan dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika rencana kita selesai, mentok, habis, buntu, dia masih punya rencana cadangan, bro. Dia tidak pernah membiarkan kita buntu di satu titik. Dan waktu saya mau teken notaris tanah tersebut, saya tanya ke Pak Roy, Pak Roy, saya sudah lewat jalan ini hampir 3 bulan Pak Roy. Saya tidak pernah lihat plang ini, spanduk ini Bapak mau menyewakan tanah. Dan jawabannya benar-benar membuat saya merinding saat itu ketika dia berkata, loh, saya pasang spanduk itu baru setengah jam sebelum Anda telepon. Dan saya juga bilang yang pertama telepon harus deal. Anda lihat kuasa Tuhan. Jadi saat ini walaupun hidupmu sepertinya gak jelas ke depannya, masa depannya, orang bilang masa depan suram, gelap, jangan takut. Ketika semua sudah buntu, imanmu masih bekerja. Ketika semua buntu, Tuhanmu masih bisa buka jalan. Jangan pernah menyerah, ya. Saya pernah berkhotbah di satu gereja dan mendengarkan banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang luar biasa. Ada seorang yang memberi kesaksian teman saya waktu dia sedang susah dan dia pulang dari gereja, uang cuma punya 10.000 di kantong, ya. Dia harus pulang memberi makan istri anak-anaknya. Dan dia sudah bingung bagaimana caranya dia memberi makan. Dan di tengah jalan dia bertemu seorang pengemis yang meminta-minta, dan dalam hatinya ada satu bisikannya keras sekali untuk memberikan uangnya ke pengemis itu. Dia bingung, minta ampun. Di saat itu dia ingat kata-kata saya yang mengatakan, kalau ada kesempatan jangan mikir, kasih aja. Dia keluarkan uangnya 10.000, dia kasih semuanya ke pengemis itu. Pulanglah dia dengan tangan kosong. Bingung dia, stres, bagaimana caranya. Dan ketika saya sedang di rumah, istrinya bilang, Pak, kita makan apa nih? Dia bilang, waduh, sebentar ya Ma, Papa keluar dulu mau cari. Maksud hati mau keluar cari pinjaman. Ketika ia mau keluar gerbang rumahnya, ada seorang motor yang panggil, hei Pak. Wah, siapa ya? Orang ini datang menyalami dia dan, Pak, tadi saya ke rumah, Bapak tidak di rumah. Loh, ada apa ya? Saya lagi selamatan Pak. Anak saya lahir. Dibawalah 5 kotak nasi bungkus nasi padang. Dan saat itu juga dia hampir menangis. Dia bingung, kok Tuhan tuh begitu baiknya. Itu 5 bungkus, bayangin, enak-enak, ada ayam gulai, rendang, segala macam. Jadi kita manusia mempunyai otak pemikiran yang sangat dangkal, ya. Kita jangan andalkan pikiran kita untuk merusak masa depan kita. Ketika Anda terus memasukkan pikiran-pikiran negatif dalam otakmu, percayalah, pemikiran pun punya impartasi, ya. Maka yang jelek pun akan terjadi. Jangan, pikirkannya positif. Kenali Tuhanmu. Siapa
apa Tuhan? Jika Tuhanmu bisa meletakkan seorang bayi di tangan Sarah, membelah laut untuk Musa, menutup mulut singa untuk Daniel, membuka pintu penjara untuk Petrus, membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Oh, come on. Apa yang Anda takut? Apa yang Anda takuti? Anda bayangkan Tuhan bisa melakukan segala itu. Apalagi membantu Anda. Masalahmu tidak sebesar seperti apa. Jangan cepat menyerah, oke? Kenali Tuhanmu dengan baik. Tuhan seperti apa yang aku miliki? Aku memiliki Tuhan yang luar biasa, ya. Anak Tuhan tidak ada kata menyerah. Anak Tuhan tidak ada kata angkat tangan. Ya, kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, kita hidup dengan apa yang kita percaya. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Tuhan selalu siap menolong kita. Yang jadi masalah, apakah hatimu tertuju kepadanya? Ya, apakah hatimu tertuju kepadanya? Ya. Ketika hatimu selalu tertuju kepadanya, sebelum engkau minta tolong, Ia sudah menyiapkan rencana cadangan bagimu. Oke, itu saja hari ini. Ingat, kita umat pemenang, kita bukan pecut, kita bukan pecundang. Kita adalah orang-orang luar biasa dalam Tuhan. Kenali Tuhanmu, andalkan Tuhanmu, pantang menyerah. Oke, dalam nama Yesus, amin.